kita ya karena kita seneng ya gitu. Iya, itu dia. Itu dia. Iya. Jadi kita ini sampai sekarang bertugas untuk meluruskan apa-apa yang bengkok. Jadi apa yang bengkok selama ini dibengkokkan sengaja, ayo mari kita luruskan bersama-sama. Dan gimana? Sudah senang di Islam atau mau kembali lagi? Oh, udah senang. Nah, ini pertanyaan bercandaan. Udah senang. Sudah senang di Islam. Hari ini puasa enggak? Insya Allah. Insya Allah puasa. Jawabannya udah bagus ini. Mu'alaf jawabannya udah bagus. Insya Allah begitu kan. Itu jawaban yang memang diajarkan di dalam Islam itu. Gimana ketika ada orang bertanya, Anda puasa hari ini? Jawabannya Insya Allah begitu. Oh iya. Karena kan kita nggak tahu kita sakit. Betul. Gitu kan. Bagaimana keluarga setelah tahu Mbak Marcelina Songkara sudah masuk Islam bagaimana? Nggak apa-apa. Ngedukung juga, yang penting nggak fanatik. Pertama kan kita kan juga beda agama, ada yang masih Chinese, Buddha, ada yang masih Kristen juga, Katolik. Yang penting tetap berbuat baik, ikhlas sama keluarga, nggak fanatik. Itu aja sih pesan dari tante, dari mama. Dan Islam kan memang harus begitu, membuat orang lain nyaman. Iya. Islam. Iya, pesannya kayak gitu aja sih. Lo ini Cina Benteng, ya? Iya, kalau mama Cina Benteng, Ibu. Oh, tapi Tangerang. papanya beliau ini Cina Asli. Daratan. Iya. Langsung dari sono. Iya benar, ngubah WNI jadinya, Ibu. Terakhir angkatan papa kayaknya. Kalau saya udah angkatan ke-8 ya, keturunan ke-8. Udah nggak ada nama Cinanya. Songkara namanya apa? Song, marganya Song. Oh, Song. Iya, Song. Terus yang tadi bilang nggak apa-apa masuk Islam, nggak apa-apa, yang penting kamu punya Tuhan siapa? Mama waktu itu. Oh, Mama? Iya kan waktu pas kejadian itu saya langsung tembak aja ngomong, saya mau Lina mau masuk Islam. Saya kaget dong. Hah, yang serius loh? Terus iya beneran. Ah ya udah nggak apa-apa, yang penting punya Tuhan, tetap berbuat baik, ikhlas. Kalau misalkan itu gitu sih. Mama mendukung. apa? Mama Buddha, Kristen? Mama Kristen. Kristen ya? Iya. Oh, kalau yang Buddha tante. Satu gereja dulu sama. Iya, satu gereja. Oh. Terus kemudian sekarang perkembangan terbaru bagaimana? Jujur Pak Ustadz, saya ngerasa lebih tenang aja. Kayak misalkan dulu maaf Pak Ustadz kalau misalnya ada salah kata ya boleh perbaikin ya. Dulu kalau itu lebih khawatir kayak misalkan kayak kakak, Lin minjem dulu dong uang 50.000. Nggak ada orang tanggal segini, tanggal dulu, kayak lebih khawatir buat besok. Cuma sekarang oh ya udah kasih aja. Terus tapi benar-benar kayak ada aja rezekinya Pak Ustadz kayak dan pasrah. Iya, benar-benar kayak kalau rezeki ya kembali, kalau enggak ya iya. Kayak sempat ada kejadian kayak kemarin kayak mama, Lin beliin misel adik saya masih sekolah tas. Oh iya, padahal saya nggak ada uang ya bisa. Tapi jawab oke, iya, tapi aduh uang dari mana ya. Terus, tapi jam 3 sore pas sorenya ada kabar telepon dari adik nenek ngabarin mau ngasih rezeki Ibu. Lina gimana kabarnya? Kemarin gara-gara tahu saya apa sih namanya, pas nenek sakit saya komunikasi, padahal sebelumnya belum ketemu karena jauh rumahnya, terus angkatan nenek jauh-jauh gitu loh Ibu, jadi susah kan ya. Nah, pas dari situ, rezeki misel nih, langsung beli tas. Jadi kayak nggak usah tiba-tiba ngasih nggak? Iya, gara-gara ingat saya karena saya ngejaga nenek saya. Lina gimana kabarnya? Lina kan udah baik ngejaga nenek, ada rezeki ini gitu. Jadi kayak sekarang tuh nggak khawatir sama rezeki, ada aja. Berbagi yang penting kita ikhlas, insya Allah. Yakin sama Allah. Iya, pasti ada. Cepet itu juga, insya Allah kalau misalnya kita ikhlas Pak Ustadz. Panggilannya aja sekarang. Mbak Marcel atau Mbak Michelle atau Mbak Lina atau mana? Yang mana? Michelle. Oh iya, kebetulan kalau abang saya kan namanya Michael, dia namanya hampir mirip Ibu. Yang kedua Marcelo, yang saya Marcelina, nah adik saya Michelle. Nah, jadi hampir mirip namanya. Emang kalau orang tua itu suka kebalik ya kalau asing. Makanya MM semuanya. Tapi Cici dipanggil apa tadi? Lina. Ada yang panggil Michelle tadi? Iya, itu adiknya. Ya, baik. Adik saya. Di depan saya ada juga ada Ustazah Etika Nurna, itu dia. Supaya masuk kamera juga. Apa namanya? Kita lagi masuk di bulan suci, bulan puasa. Harus sekarang puasa ya berarti ya? Tapi alhamdulillah Pak Ustadz ini Ramadan
Ramadan pertama buat dia. Iya, Ramadan pertama. Ramadan pertama Cuman buat kalau masalah puasa saya udah belajar yang ke Senin Kamisnya itu. Oh iya iya. Iya, dia belajar. Dan kamu sudah belajar ya? Iya. Kalau sahur sendiri berarti. Iya, waktu itu mah sendiri aja Nanti udah. malam sahurnya sendiri. Kalau kemarin sih kan udah ada ipar sama kakak yang udah masuk Islam, Ibu. Ipar sama kakak Iya, kandung. kakak kandung yang pertama udah masuk Islam. Ipar itu yang kemarin nganterin ke saya, Iya, Pak Ustaz. Iya, udah Ya, masuk Michael itu sudah masuk Islam. Oh, Iya. ikut istri. Enggak, sebelum menikah udah masuk Islam juga. Dapat hidayah. Iya kayaknya ya. Tiba-tiba juga saya juga nggak tahu, udah taunya masuk Islam aja. Kalau saya kan ngomong dulu karena kejadian ya, jadi keluarga alhamdulillah udah tahu duluan sebelum saya masuk Islam. Jadi nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Berarti ibu ada 2 anaknya, mama yang Iya, Islam ya. Iya. Keluarga juga emang karena Chinese sekali ya Ibu ya, jadi udah banyak berbagai agama sih, kayak Om udah Islam, ada yang Katolik, Kristen, dia berbagai agama, mungkin keluarga dari Papa karena dari Chinese kali Ya, ya. alhamdulillah ada yang Islam, sepertinya kan mungkin belum ada. Iya, dari Islam. Kita malah ada yang Islam. Ada istilah begini, tahun ini dibangunkan petasan sama sahurnya dibangun petasan. Tahun depan semoga dibangunkan suami gitu kan. Oh iya. itu. Amin dulu aja ya Ibu ya. Jadi, iya, aminin aja. Iya. Tahun ini dibangunkan petasan gitu kan sahurnya. Tahun depan semoga dibangunkan sama suami. Iya, amin itu mah doa baik Ibu ya. Ada yang marah-marah masuk Islam? Enggak. Kalau misalnya marah-marah mungkin ada teman yang Kristen gitu ya, sempat itu sih ngupdate status kayak pakai kerudung aja kayak langsung kayak marah-marah gitu. Cuma saya gini, nggak apa-apa, yang penting kita berbuat baik dan kita sehat selalu. Sampai ya. marah-marah dia ya? Iya, sempat kayak ngedumel gitu. Ngomong gimana ngedumel? Teman saya yang Kristen jadi berkurang gitu. Kenapa harus masuk Islam, kamu nggak percaya, iman kamu kurang gitulah Pak Ustadz, marah-marahnya. Jadi saya cuma nggak ambil pusing, nggak mau itu. Kamu jualan Yesus, kamu menjual Yesus. Iya, pakai bahasa kayak gitu. Nggak apa-apa Widi, yang penting kita berbuat baik, kita sehat semua gitu. Nggak saya tanggapin marah-marah juga sih, yang ada ntar perdebatan jadi itu nggak enak. Kamu meninggalkan Yesus begitu kan? Kan gitu biasanya kan? Sama ada istilah gini, terutama dari keluarga Chinese ya. Kamu boleh masuk agama manapun, tapi pokoknya jangan Islam. Ada. Sempat sih dengar, sempat dengar, iya. Sempat dengar. Itu hampir di semua keluarga Chinese ya. Iya. Kalau ada yang mau mu'alaf ya, kamu boleh masuk agama manapun, iya, tapi jangan Islam. Iya. Begitu ditanya alasannya, nggak jawab, nggak ngasih tahu. Gitu. Iya, sempat dengar itu. Baik, kita lanjut. Habis ini sholat duhur, kita lanjut lagi nanti. Habis sholat duhur, saya mau ke masjid. Habis itu nanti kembali lagi ngobrol sama Mbak Mas Haran Songkara, sama boleh. Sekalian wisuda ya. Iya, boleh. Sudah habis ini, sudah siap. Insya Allah siap. Sudah belajar banyak sepertinya ya. Pembelajar kan ini, beliau sudah banyak tahu kisah-kisah Nabi, banyak tahu. Bahkan kisah-kisah yang orang Islam pun jarang tahu, beliau tahu. Iya, karena kalau misalnya kita Ibu ya, saya baca sekilas sih, jadi kayak penasaran gitu Ibu, gitu keterusan kok jadi banyak ya gitu, jadi kayak seru sendiri gitu, seru sendiri. Lebih enak saya mau nonton gitu ya, nggak bosan. Kalau misalnya baca buku agak kadang, ya lebih enak nonton sih. Kayak saya tahu yang dibantuin sama burung, saya cuma tahunya itu, terus apa? Itu yang dibantuin sama burung itu burung kisah Al-Fil itu kan? Oh, kisah Al-Fil. Di surat Al-Fil itu kan? Iya. Yang tentara gajah, iya, Raja Abraha itu kan? Yang mereka menyerbu Mekah, mau menyerbu Ka'bah kan begitu? Iya. Kemudian datang pertolongan dari Allah, yang Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad menyerukan, ya Allah, kalau aku memang punya ternak dan itu memang kalau ada apa-apa itu hewan ternakku, maka saya akan ikut-ikutan gitu kan. Itu hakku. Tapi itu Ka'bah adalah engkau yang punya ya Allah. Maka biarlah engkau yang akan memberikan pertolongan. Begitu. Akhirnya
datanglah itu tentara burung itu kan, yang membawa batuan panas itu kan. Sampai seperti gajah itu seperti plastik yang terkena api itu. Baik, alhamdulillah sudah sholat zuhur, dan tahun ini adalah tahun di mana Ananda ikut bergabung dalam komunitas training yang raksasa ini. Training raksasa ini training yang diikuti oleh jutaan, miliaran orang sedunia. Puasa ini. Dan training ini adalah yang membuat orang-orang non-muslim itu jatuh hati kepada Islam. Banyak yang penasaran, loh orang muslim nggak puasa ya, dan puasanya 1 bulan. 1 bulan nggak kaleng-kaleng. Kalau puasa yang lain kan masih boleh minum jus. Oh iya, boleh minum jus. Ada teman-teman Kristen Katolik itu kalau puasa boleh minum. Saya bilang yang penting nggak makan. Kalau boleh minum jus boleh nggak? Boleh kata. Teman saya orang ini ya, minggu kan kita biasa nongkrong bareng, ngajak ke ini ke mall, kopi kan. Bilang saya puasa. It's okay, just drink. Maksudnya nggak apa-apa, kamu nanti drink aja, nggak usah beli makanan. Biasanya kan kita pesen. Karena bingung lagi, drink. Ya saya bilang, I'm not allowed to drink during fasting. Baru dia tahu, jadi kamu puasa nggak makan, nggak minum? Dia baru sadar. Kalau di agama saya masih boleh minum ya boleh. Enak juga ya. Jadi kalau sekarang ya, kalau ada teman-teman yang berpuasa, tanyakan, Anda puasanya puasa agamanya apa gitu kan? Nah, kalau selain agama Islam itu puasanya aneh-aneh. Iya, beragam-ragam. Ya, sama dengan Yahudi Islam, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau yang di tempat lain kayak tadi, I'm fasting, but I can drink, I can drink coffee. Itu boleh. Jadi saya nggak makan. Ya nggak lapar, nggak ada bedanya dengan puasa kan. Sama aja ya. Ya. Ananda nanti akan menemui, karena ini Ananda adalah tahun pertama menjalani puasa Ramadan, dan Ananda akan menemui satu kelucuan-kelucuan ya, hal-hal yang unik. Contoh biasanya ada mualaf-mualaf itu cerita-ceritanya itu kalau sudah menjalani puasa pertama, hobinya itu buka tutup kulkas itu. Buka tutup kulkas. Buat ngadem? Enggak. Ini apa namanya, menunggu azan maghrib. Jadi kalau pas puasa azan maghrib itu sangat ditunggu. Sangat ditunggu. Buka tutup. Kan buka tutup. Kulkas dibuka tutup gitu kan. Oke. Adzan. Serbu gitu ya. Serbu. Makanan itu dikoleksi sebanyak mungkin. Padahal nggak dimakan. Nanti begitu maghrib nggak dimakan itu. Nyicipin dikit biasanya ya. Iya, cuma dia tuh dalam pikirannya itu dia bermimpi akan saya nanti akan makan ini, makan ini. Itu mana sekarang udah kenyang. Oh iya benar-benar. Maksudnya aduh lapar banget nih, mau beli ini, mau beli itu gitu ya. Waktu sebenarnya bos saya non muslim. Jadi dia sudah menyediakan makanan ini, dia makan. Ayo aku makan. Belum ada Mbak, kurang 5 menit. Alah kurang 5 menit aja kok nggak apa-apa tuh ya, ditoleransi kan. Apa bedanya bagi dia? Pasti kok 5 menit aja kok ribet amat. Kan rulesnya saya. Iya. Dulu Ananda kan Katolik ya. Kristen Protestan. Oh, bukan Katolik ya? Oh, bukan. Bukan. Oh iya, Kristen Protestan. Oh iya, Kristen Sebenarnya Protestan. Sebenarnya sih kayaknya ada puasa, cuma saya nggak ngikutin Ibu. Kayak bisa puasanya pas dari Paskah sama yang apa sampai kenaikan Yesus Kristus tuh. Rabu itu. Iya, Rabu kayaknya ke Katolik deh, cuma kayak dari yang Jumat Agung sampai ke kenaikan Kristus itu kita puasa 40 hari 40 malam. Iya, 40 hari 40 malam. 40 hari maaf. Sampai kenaikan Yesus Kristus. Iya, puasanya itu, cuma saya nggak pernah ngikutin. Cuman tadi puasanya itu ya sekedar puasa, yang mau yang enggak gitu. Iya, benar. Dan puasanya juga boleh minum kok itu. Iya ya. Boleh kok itu, boleh minum. Asal jangan makan kan begitu. Itu ada pantang. Saya pakai pantang. Pakai? Puasa pantang. Apa itu? Jadi selama sebulan pantang makanan yang kita sukai, misalnya kita suka daging,
puasa pantang. Oh gitu, lebih kayak diet mungkin ya? Iya. Oh gitu. Tapi kalau di Kristen itu mau Anda puasa, mau Anda tidak, dosa Anda sudah ditebus. Mau ke gereja mau nggak apa-apa. Kan dosa sudah ditebus nih. Iya. Sudah ditebus oleh Yesus dipikul di kayu salib kan begitu. Nah, Anda puasa juga boleh, nggak puasa juga nggak apa-apa kan begitu. Jadi aturan puasa itu juga sampai sekarang dipertanyakan yang di Kristen tuh kan. Dan yang ngikutin juga beda-beda. Yang ngikutin juga nggak tahu kan siapa yang ngikutin nih kan. Kan begitu. Nggak ada kepastian. Kalau di Islam kan sudah pasti fix Ramadan. Dunia semua. Anda harus semua puasa. Di Amerika, dimanapun dan selalu suasananya ramai. Wajib pokoknya. Dan ya. pahalanya juga nggak kaleng-kaleng kan? Nggak kaleng-kaleng loh. Dijamin masuk surga loh itu orang-orang. Puasa subuh ya, Oke. bukan puasa tapi kelakuannya masih nggak benar. Benar puasa itu kan Harus, kita juga harus baik, iya, benar. Yang lalu kan saya tadi ceritakan bahwa saya posting dulu Ananda bersyahadat sama saya dulu kan. Bunda di Aussie. Iya ya. Ustaz Eti di Aussie. Oktober gitu sekitar ya. September akhir ya, Pak Ustaz. September akhir, September ya. akhir. Saya awal pertengahan sampai Oktober akhir saya di Aussie. Iya. Terus kemudian saya posting foto kan. Foto, terus video kan. Ada video. Nah, di situ foto, posting, terus kemudian ada komentar. Ternyata ada sahabat saya itu. Situ. Semoga jadi menantu saya katanya. Aminin aja ya. Jodoh kita nggak tahu ya Pak Ustaz ya. Nah, pertanyaannya banyak yang bertanya, Ananda sudah punya calon atau belum? Belum sih untuk saat belum. ini. Para pemirsa semuanya belum. Saya ini sebagai promotor. Promotor mempromosikan. Saya dapat pahala juga. Iya. Iya. Saya udah berapa orang yang saya yang saya link saya gitu kan. Kemudian akhirnya berjodoh. Alhamdulillah. Ibadah paling lama soalnya ya nikah. Ibadah paling lama. Itu ibadah paling lama itu. Iya. Ibadah paling lama. For the rest of your life. For the rest of your life kan ibadah terus. Pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama dan ibadah yang paling menyenangkan. Jadi kalau ada muncul framing-framing, jangan nikah, kalau nikah tuh nggak enak atau mungkin itu dia personal ya, personal. Mungkin dia dapat jodoh yang nggak tepat kali ya, sehingga dia memunculkan narasi-narasi yang lebih baik tidak usah menikah, sudah bahagia, sudah cukup kan begitu. Tapi itu hanya 1-2 kan, personal, nggak semuanya. Jumlahnya itu nggak banyak, dikit. Adapun yang kenyataannya itu pernikahan itu adalah ibadah yang menyenangkan, ibadah yang paling lama dan menyenangkan. Itu dia. Nanti Ananda. Memang sunahnya manusia itu yang berpasangan. Ya, semoga Ananda dapat jodoh yang soleh. Jodoh yang baik, kan begitu. Terus kemudian ini tentang kita saling ngobrol ya, tambah-tambah ya. Semoga jadi bekal. Soalnya sekarang muncul narasi-narasi baru yang memojokkan Islam supaya orang-orang yang sudah mu'alaf ini kembali lagi pulang ke agama sebelumnya. Gitu. Jadi dinaikkan lagi narasi-narasi yang sejak tahun 80-an, tahun 90-an dulu dimunculkan, sekarang dimunculkan lagi. Ya. Ada lagi ya. Contoh, Islam dituduh sebagai agama perang. Islam dituduh sebagai agama yang menyukai kekerasan. Islam dituduh sebagai terorisme. Mereka biasanya pakai dalil ayat dari Al-Quran. Dan itu memang ditunjukkan untuk tujuan memurtadkan kembali orang-orang yang sudah mu'alaf tadi, supaya ayo kau lagi. Itu bukan tempatmu Islam itu, kau kembali lagi gitu. Nah, contoh saya tunjukkan Ananda ya, Ananda baca ya. Iya. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 191. Bunyinya begini. Ini seperti pendeta Saifuddin Ibrahim itu selalu menyampaikan itu, termasuk kemarin terakhir dipakai narasi ini oleh Ade Armando dan Kumaila itu.
Dalilnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Artinya sudah tahu belum? Belum pernah dengar ya? Nah, ini saya kasih tahu supaya Ananda tidak kaget. Kalau sampai muncul narasi ini dimunculkan lagi, Ananda dengar, Ananda supaya tidak kaget. Coba Ananda, saya tunjukkan ayatnya. Al-Baqarah ayat 191 ya. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Sekali lagi, satu kali lagi. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Nah, itu akhirnya stop dulu, ditutup dulu, tapi dikasih dikasih pembatas. Nah, coba persepsi Ananda langsung bagaimana? Saya kepingin tahu respon Ananda bagaimana. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Coba Ananda bagaimana responnya? Coba respon Ananda bagaimana? Ya kayak, kalau saya itu udah kayak keras banget ya dibunuh-bunuh gitu. Tetapi ayat itu ternyata belum selesai. Itu ayat potongan. Iya. Jadi ayat itu dibaca cuman satu penggal saja. Padahal ayat itu masih panjang kan tadi? Udah orang salah mengartikan. Nah, coba dibaca semuanya dari awal. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu dan perangilah mereka, demikianlah balasan bagi orang kafir. Lanjutnya lagi. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lanjut lagi, bawahnya lagi. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. Jadi, perintah Allah itu, kalau mereka menyerang kita, baru kita perang, membalas. Kalau mereka berhenti, oke. Kita ampuni, kan begitu. Kita juga harus berhenti, kan begitu. Nah, zaman dulu, zaman Rasulullah itu selalu umat Islam itu, Nabi Muhammad dan semua umat waktu itu menjadi umat yang terzalimi. Selalu diserang, kan begitu. Coba pasukan Badar berapa jumlahnya? 300. Coba caranya begini. Saya ajarin ya. Caranya begini. Ketik di Google itu formasi, coba di situ, formasi perang Badar. Perang Badar merupakan perang pertama yang dipimpin Nabi Muhammad yang terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar dikenang sebagai pertempuran besar yang melibatkan kaum muslim bertempur melawan pasukan Quraisy. Faktanya perang ini secara logika sulit untuk dimenangkan. Enggak, yang berapa jumlah total kaum muslimin? Karena tentara muslim hanya memiliki 313 orang. Terus? 8 pedang, 6 baju besi, 70 unta, 2 kuda. Sedangkan Quraisy lainnya memiliki lebih dari 1.000 orang, 600 orang bersenjata lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Iya, berarti secara logika, secara logika, siapa yang diserang, siapa yang menyerang? Berarti yang si Quraisy-nya yang menyerang si ini. Dengan bala tentara lebih banyak. Lebih banyak. Kan tidak mungkin. Yang pasukan kecil menyerang pasukan besar, mana coba? Nggak mungkin. Itu namanya menantang kan. Selalu begitu, termasuk perang Uhud ya kan. Jumlahnya berlipat ganda, lebih banyak yang pasukan Quraisy. Perang Khandaq dan seterusnya, selalu perang begitu. Jumlah kaum muslimin lebih sedikit karena memang kaum muslimin selalu yang diserang kan begitu. Nah, kembali ke ayat tadi. Ayat tadi Allah memerintahkan engkau kalau berperang boleh membunuh begitu. Kalau engkau diserang ya sudah lawan gitu loh. Nah, waktu itu muncul pertanyaan ya para sahabat. Ya Rasulullah, boleh nggak kita perang membunuh? Akhirnya dengan pertanyaan gitu, berdosa nggak kalau kita perang membunuh orang? Kan begitu. Muncullah ayat itu untuk peneguhan supaya kalau perang ketika Anda diserang oleh musuh ya, orang-orang kafir Quraisy tadi menyerang, ya sudah, kita membalas, kita membela diri namanya.
membela diri, maka diperbolehkan membunuh. Karena kalau di perang, kalau tidak dibunuh kan, kalau tidak membunuh kau akan dibunuh. Iya. Kan begitu. Boleh hanya untuk membela diri. Iya. Iya. Ya, defense. Bukan untuk menjajah. Tidak boleh. Kayak Indonesia dijajah Belanda, di mana nggak boleh. Perang itu kalau kamu harus membela diri, sudah perang Islam. Betul. Jadi kalau Ananda tadi baca ayat tadi kan bagus kan tadi. Selanjutnya tadi kan. Nah, kalau mereka berhenti ya sudah, Kita Allah berhenti. Maha Pengampun kan begitu. Kita juga berhenti kan begitu. Jangan menyerang kepada mereka kan begitu kan. Kita menyerah ya jangan. kita juga nggak boleh menyerang duluan kan, dan seterusnya. Ayat itu bagus, indah kalau dibaca semuanya kan begitu. Nah, itu Islam biasanya di framing dengan narasi-narasi yang potongan-potongan kayak gitu. Agama yang paling pesat di dunia sekarang dua, agama Islam sama agama yang tidak ada agama. Ateis. Apa coba? Iya, ateis. Dua ini yang paling tercepat ini. Satu Ateis Islam, juga semakin banyak. Semakin banyak. Islam semakin banyak. Yang lain-lain agama lain turun. the fastest growing religion, Bunda. Ananda sekarang bagaimana? Lebih cinta kepada Yesus atau seperti apa namanya, merasa meninggalkan Yesus, atau merasa lebih cinta kepada Yesus setelah masuk Islam ini? Kalau itu Nabi Isa ya, kalau saya Iya, Nabi Isa. Cinta mah tetap masih cinta karena kan Nabi juga ya. Betul. Nggak ninggalin. Betul. Kita cintai. Kalau nggak cintai kita nggak sah. Jadi nggak ninggalin juga kita ya, masih itu. Umat Islam ini tidak pernah meninggalkan Yesus dan tidak pernah membenci Yesus. Iya. Ini Ananda, saya kasih kisah ya. Saya kasih kisah. Ada kisah nih, orang, mohon maaf ya, kisahnya agak kriminal. Ada orang di dalam rumah itu dibunuh oleh sahabat-sahabatnya. Dibunuh, disiksa di situ. Disiksa dulu, habis itu mati secara perlahan-lahan. Terus kemudian ada seseorang namanya misalnya namanya Baron misalnya, Baron ya. Si Baron ini temannya yang korban tadi itu. Temannya korban. Baron ini lalu bertepuk tangan berbahagia atas kematian si sahabatnya yang tadi itu, yang disiksa di dalam rumah tadi itu, dalam kasus kriminal tadi itu. Pertanyaannya, saya tanya kepada Ananda, Baron ini cinta atau tidak cinta kepada si orang yang dibunuh tadi? Nggak cinta. Nggak cinta. Karena dia senang dengan kematiannya ya. Betul. Nah, sadar nggak waktu Ananda masih Kristen dulu? Ananda kan termasuk golongan orang-orang yang bergembira atas kematian Yesus. Ada itu. Seneng juga ya, karena kan kita diselamatin ya, bahasa kasarnya ya Pak Ustadz ya. Iya. Kita diampunin dosa, diselamatin, seneng jadinya. Iya. Iya. Pertanyaan saya, dia cinta nggak sama orang yang mati tadi di kayu salib itu? Aslinya ya. Berarti nggak cinta ya, karena kita seneng ya gitu. Iya, itu dia. Itu dia. Iya. Jadi kita ini sampai sekarang bertugas untuk meluruskan apa-apa yang bengkok. Jadi apa yang bengkok selama ini dibengkokkan sengaja, ayo mari kita luruskan bersama-sama. Karena menegakkan akal sehat itu sama seperti menegakkan tiang basah. Begitu Ananda. Nah, mari kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang mendapatkan ya di depan Allah itu, mendapatkan julukan sebagai orang-orang yang juara satu, mendapatkan hadiah dari Allah, akal sehat. Ketika dulu Ananda termasuk golongan itu, tadi jawabannya kan benar. Nah, ketika Allah dulu bagi-bagi akal sehat, siapa yang mau akal sehat? Ananda, saya gitu kan. Nah, yang nggak ngacung itu, yang nggak ngangkat tangan itu, yang bingung, cinta nggak ini orang? Itu. Iya ya. Nanda mau setoran hari ini? Boleh. Iya, mau. Ini akan kita saksikan bersama. Beliau akan wisuda ya, untuk sertifikasi mu'alaf. Kalau ini kurang apa namanya, kurang nangkep saya karena ada bocil juga Pak Ustadz. Caci jadi suka bingung, kurang jelas juga. Bocil anaknya kakak ipar. Kakak ipar itu yang kemarin. Kok lebih seneng kok
ke Cici? Saya, Ya. mungkin karena saya bisa ngebawanya kali ya Pak Ustadz ya, makanya senang sama saya. Iya, saya pergi aja mereka pada nangis sudah. Ini kan ada mamanya dulu, terus ada Ananda kan. Iya. Saya lihat waktu datang ke sini, si anak-anak kecil-kecil itu ke saya semua. Iya. ke Mbak Lina ya kan. Loh, berarti sudah punya anak ini kan begitu. Loh, mana suaminya kan begitu. Saya mau nanya nggak enak, mana suaminya gitu kan. Untungnya saya nanya, ini putranya siapa gitu kan. Nah, baru bilang, oh putranya si Mbak ini kan begitu. Oh berarti ini bukan ibunya kan begitu. Iya. Karena mungkin saya enak ngebawa anak kecil ya, jadi mereka pada senang sama saya. Iya. Kalau anak kecil kan yang penting kita ngenakin dia, ntar dia juga balik ke kita. Cici gitu. Buat yang mau cari menantu, ini keibuan. Saya promosikan ya. Kalau saya kan nenek-nenek